Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua umat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya damai Kristus menemani dan menyertai kita dimanapun berada, sehingga kita berada dalam keadaan sukacita dan tetap sehat. Kita bersumpah kembali dalam renungan untuk Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 ini yang dinamakan Minggu Moria, dalam rangka hari ulang tahun Moria atau kaum ibu di tengah gereja GBKP yang ke-66. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan isinya, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan yang berkuasa atas kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang baru ini, di mana Tuhan masih memberikan kami anugerah, kesempatan untuk kembali bergumul di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui kami mendalami firman-Mu, bertambah-tambahlah hikmat dan pengertian kami, sehingga kami semakin mampu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan bagi sekitar kami, sehingga menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan Engkau pakai menyampaikan firman-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh di dalam iman bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Demikianlah isinya. Hakim-Hakim 4 ayat 4 sampai 10. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Sampai demikianlah nas firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema menjadi hakim bagi bangsa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendalami isi dari nas firman Tuhan ini, ada satu pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada kita semua. Pernahkah saudara merasa kurang percaya diri? Pernahkah saudara merasa kurang atau tidak sama sekali, tidak percaya diri? Dan siapakah orang-orang yang sering saudara andalkan untuk menambah rasa percaya diri saudara? Seorang anak menjawab bahwa dia tidak percaya diri kalau orang tuanya tidak berada di sisinya, terutama ibunya. Lalu seorang suami juga mengaku tidak merasa percaya diri menghadiri pesta-pesta keluarga kalau tidak bersama dengan istrinya, meskipun itu adalah pesta dari pihak keluarganya sendiri. Sehingga akhirnya kalau istri tidak ikut, maka dia pun tidak datang ke pesta tersebut. Yang mengaku bahwa ia lebih percaya diri, lebih merasa berwibawa ketika istri mendampinginya.
Adakah saudara yang punya pengalaman demikian? Pengalaman ini serupa dengan kisah Barak dan Deborah di dalam nats ini, di mana Barak yang hanya mau maju untuk berperang melawan Sisera kalau Deborah ikut maju. Siapakah sebenarnya Deborah ini? Dan apakah yang ada padanya sehingga namanya ditulis dalam Alkitab? Bahkan Barak pun ingin Deborah mendampinginya dalam peperangan. Saudara yang dikasih Tuhan, Deborah adalah seorang nabiah. Dia istri dari Lapidot. Ia juga bertindak sebagai hakim yang menolong bangsa Israel dengan mendengarkan dan memutuskan perkara-perkara dengan adil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bisa dikatakan Deborah ini memiliki 2 bahkan 3 peranan sekaligus. Sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sekaligus sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Dalam menjalankan perannya sebagai hakim, Deborah biasa duduk di bawah pohon korma, tempat yang jauh dari keramaian, tempat yang penuh dengan ketenangan. Dia menunggu orang-orang Israel mengadukan perkara-perkaranya, dan disitulah orang-orang Israel menghadap dia. Konteksnya ketika itu bangsa Israel tengah ditindas oleh Yabin, raja Kanaan. Dan raja Yabin ini memiliki kekuatan perang di bawah kepemimpinan panglima perang bernama Sisera. Mengapa sampai bangsa Israel ditindas oleh bangsa Kanaan? Bahkan sampai 20 tahun, itu ada di ayat yang pertama jawabannya. Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama dikatakan bahwa bangsa itu kembali berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan membiarkan mereka, menyerahkan mereka kepada bangsa Kanaan. Lalu Deborah menyuruh memanggil Barak untuk menyampaikan pesan dari Allah. Apa pesan dari Allah? Katanya di ayat 6, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan, majulah, bergeraklah, bawa 10.000 orang Bani Naftali dan Zebulon, dan aku akan menggerakkan Sisera, kata Tuhan. Lalu Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan Barak. Itu kata Tuhan kepada Barak melalui Deborah. Tetapi apakah respon Barak? Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa baca dalam ayat yang ke-8. Kata Barak, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak maju, aku pun tidak maju. Apa yang terjadi? Barak merasa ragu untuk maju melawan Sisera. Mengapa? Mengingat lawan yang harus dihadapinya. Di ayat yang ketiga dituliskan bahwa Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi bisa dikatakan Barak begitu mendengar nama Sisera, dia sudah mulai ciut, tidak pede, ya, tidak percaya diri, karena Sisera itu panglima perang yang kejam. Maka Barak tidak berani maju untuk menghadapinya kalau Deborah tidak ikut mendampingi. Padahal Deborah sudah katakan bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan Barak. Tetapi Barak ragu. Dia tidak mau maju tanpa kehadiran Deborah. Dia tidak mau melawan sendirian Sisera, panglima perang yang kejam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa di tradisi zaman itu perempuan itu biasanya tidak maju ke medan perang. Yang menjadi pemimpin adalah laki-laki karena budaya patriarkal ketika itu yang menempatkan laki-laki kedudukannya berada di atas perempuan. Bahkan perempuan tidak terlalu dihitung dalam hal kepemimpinan. Terbukti dari tulisan-tulisan di dalam Alkitab,
di mana nama tokoh-tokoh perempuan itu sangat terbatas. Tetapi Deborah, perempuan yang sama sekali tidak tahu berperang, ya, tidak mengangkat senjata, justru diajak maju ke medan perang oleh Barak. Tetapi jawab Deborah, baiklah, aku akan ikut. Hanya saja engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan memberikan kemenangan ke dalam tangan seorang perempuan. Meskipun demikian, Barak tetap ingin Deborah turut beserta dia maju melawan Sisera. Kenapa justru Deborah, seorang perempuan, ya? Kenapa juga akhirnya Deborah yang meroleh kehormatan atas kemenangan bangsa Israel melawan Sisera? Apa pesan firman Tuhan hari ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Deborah dan Barak ini mengingatkan kita bahwa siapapun bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya, tidak terbatas fisik apalagi gendernya. Tidak terbatas fisik dan gender. Siapapun bisa Tuhan pakai. Hanya dibutuhkan kesediaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Barak yang ragu-ragu untuk maju berperang melawan Sisera menunjukkan ketidakyakinannya bahwa Allah akan memperlengkapinya untuk meraih kemenangan. Padahal Deborah sudah katakan Allah akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Tetapi Barak masih saja ragu. Maka hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita bersedia memberi diri untuk menjadi alat Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi dan menyertai kita. Demikian pula halnya kita di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Mari melayani dan melakukan kebenaran, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Jadilah alat Tuhan melakukan kehendaknya. Jangan ragu untuk melayani Tuhan. Jangan ragu melakukan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan pasti akan memperlengkapi. Lalu yang kedua, Deborah adalah bukti bahwa dalam tradisi patriarkal atau patrilineal pun perempuan bisa mendapat kehormatan dari Tuhan. Dia menjadi nabiah sekaligus menjadi hakim. Dan itu adalah penugasan dari Tuhan Allah. Sehingga Deborah sebagai hakim, dia berperan untuk memutuskan perkara-perkara yang di dalam bahasa Karo dikatakan ngerunggui. Ngerunggui artinya mencari solusi supaya perkara-perkara itu diputuskan dengan adil. Bahkan oleh Barak sendiri, sang jenderal perang yang tidak mau maju ke medan perang kalau Deborah tidak turut maju, dia juga menempatkan Deborah menjadi tokoh perempuan yang mendapat kehormatan di dalam kemenangan Israel. Tokoh utama di dalam nats ini sebenarnya Barak, tetapi Barak mengajak merangkul Deborah untuk mendampinginya. Dia semakin percaya diri dengan kehadiran Deborah. Seolah-olah dia membutuhkan sang pendoa syafaat untuk menopangnya di dalam melawan Sisera. Dia tidak butuh Deborah untuk ikut maju membawa pedang, tetapi dia butuh Deborah untuk mendampinginya, mendoakannya. Maka Deborah dengan modal iman, ia mendapat kedudukan sebagai perempuan yang terhormat. Hanya dengan modal iman, dia menjadi perempuan yang terhormat. Deborah tidak takut terbunuh ketika turut maju ke medan perang, karena secara logika bisa saja dia terkena panah, ya, salah sasaran bisa jadi. Dia bisa saja terbunuh di medan perang. Tetapi dia berani maju, dia percaya Tuhan akan menyertainya, dan dia percaya siapapun yang mau mengandalkan Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, pasti beroleh penyertaan. Maka ini menjadi
peringatan bagi kita semua. Siapapun kita, laki-laki atau perempuan, ketika kita dipercayakan untuk menjadi pemimpin, hendaklah menjadi pemimpin yang beriman. Karena itulah modal utama kita. Dengan memiliki iman, pasti kita akan beroleh penyertaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Moria, dalam rangka hari ulang tahun Moria GBKP yang ke-66 tahun, tanggal 16 Oktober. Moria adalah sebutan untuk kaum ibu di GBKP. Ada istilah di dalam bahasa Karo, nande ingan tunande. Artinya, ibu adalah tempat bersandar, baik bagi seluruh anggota keluarga, juga bagi gereja dan masyarakat. Peranan ibu sangat penting. Menjadi ibu atau Moria tentu banyak tugas dan tanggung jawabnya. Selain sebagai istri, sebagai ibu juga. Belum lagi ditambah jabatan-jabatan sesuai dengan profesinya, baik dalam usaha maupun pekerjaan yang ia lakoni. Ditambah lagi dalam pelayanan di gereja. Maka melalui nats ini, Moria diharapkan agar menjadi Deborah-Deborah masa kini yang mau dan bisa menjadi penolong dimanapun Moria berada. Kita sama-sama tahu dari awal Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Perempuan dijadikan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Deborah hadir menjadi penolong bagi Barak. Bagaimana dengan kita sebagai Moria? Sudahkah kita menjadi penolong atau perongrong? Ya. Jangan sampai ya, Moria-Moria GBKP bukannya menjadi penolong, tapi malah menjadi perongrong yang hanya menuntut haknya tetapi lupa akan kewajibannya. Kata-kata Barak kepada Deborah yang mengatakan, kalau engkau turut maju, aku pun maju. Ini adalah gambaran bahwa kehadiran Deborah menambah rasa percaya diri Barak, dan kehadiran Deborah itu menjadi penolong bagi Barak. Sehingga kalau Deborah tidak maju, dia pun tidak maju. Deborah hadir untuk memberikan rasa percaya diri dan keyakinan teguh bagi Barak untuk melawan musuhnya. Maka dalam melakukan setiap peranan-peranannya, hendaklah Moria, kaum ibu, ya, kaum ibu menjadi penolong bagi keluarga dan gereja Tuhan. Untuk menjadi penolong tentu Moria harus punya kekuatan yang besar. Bukan hanya sebagai istri ibu atau pelayan Tuhan ataupun apa profesi kita di kehidupan sehari-hari. Butuh kekuatan yang besar. Dan kekuatan yang besar itu hanya bisa diperoleh ketika kita mendekat pada sang sumber kekuatan, yaitu Tuhan Allah. Sang sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Maka dengan beriman teguh, percaya Tuhan, seorang Moria bisa akan menjadi kuat melakukan peranannya. Dengan iman, Moria akan menjadi Moria yang bijaksana, memberi pengaruh yang positif bagi keluarganya. Ingat, ibu yang beriman itu akan beroleh kehormatan dan peranan yang penting di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan seorang ibu yang beriman pasti berani, ya, seperti Deborah, berani dan tidak mudah menyerah menghadapi segala perkara di dalam kehidupannya. Maka apapun pergumulan yang keluarga kita saat ini hadapi, kemanapun kita atau anggota keluarga kita atau mungkin anak-anak kita pergi, ya, entah itu untuk kuliah, entah itu untuk bekerja, Tuhan Allah hadir di setiap tempat. Tuhan Allah hadir di setiap tempat. Jadi Minggu Moria ini mengingatkan kita, mengingatkan seluruh kaum ibu di gereja GBKP
bahkan dimanapun, di gereja manapun, untuk menjadi perempuan yang beriman teguh kepada Tuhan. Karena iman akan menjadikan engkau perempuan yang terhormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di gereja saat ini, kehadiran jemaat laki-laki atau mamre, ya, kaum bapa, itu sangat minim, kurang dibandingkan kehadiran Moria. Apakah ini menjadi sebuah tanda jangan-jangan Moria GBKP belum mampu mempengaruhi mamre untuk ikut beriman kepada Tuhan? Tentu ini menjadi kritikan bagi kita. Atau jangan-jangan selama ini belum terjadi kerjasama antara Moria dengan Mamre. Belum seperti Deborah dan Barak, di mana Barak merasakan kehadiran Deborah sebagai penolong. Kehadiran Deborah menjadi pelengkap bagi Barak untuk maju ke medan perang melawan Sisera. Maka saudara dikasih Tuhan, hendaklah kita bekerja sama, baik bapak maupun ibu. Kita sama-sama punya kekurangan, kita juga punya sama-sama kelebihan. Kelebihan yang ada pada kaum ibu belum tentu ada pada kaum bapak. Begitu juga sebaliknya. Maka hendaklah sebagaimana Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan saling melengkapi, saling menolong dan mengasihi. Tentu kehadiran Moria di tengah-tengah gereja, bahkan sampai memiliki jabatan-jabatan penting di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Karena tanpa kerjasama, Mamre dan Moria tidak akan bisa saling melengkapi untuk sama-sama bertumbuh di dalam iman. Sekuat apapun usaha Moria untuk menggandeng Mamrenya ke gereja, tapi kalau Mamrenya tidak mendukung, sama aja bohong. Jangan berharap sebuah keluarga Kristen yang utuh, Mamre, Moria, dan anak-anak bertumbuh di dalam iman kalau tidak ada kerjasama. Sekuat apapun Moria berusaha memenangkan hati Mamre untuk bisa merangkulnya bersama-sama beriman kepada Tuhan, kalau tidak berasal dari dalam hati dan kemauannya, tidak akan berhasil. Maka hendaklah Mamre, Permata, dan kategori yang lainnya mari mendukung Moria di dalam melayani Tuhan, saling melengkapi dan saling bekerja sama. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin dan jabatan-jabatan penting yang diduduki oleh perempuan atau kaum ibu. Bahkan sejak zaman Tuhan Yesus pun beberapa perempuan disebutkan namanya karena peranan mereka dalam masa pelayanan Yesus. Perempuan-perempuan yang disebutkan namanya dalam Lukas 8 ayat 1-3, yaitu Maria Magdalena, ya, dia orang yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Juga ada Yohana istri Kuza, bendahara Herodes. Ada juga Susana dan banyak perempuan lain yang melayani bersama-sama Tuhan Yesus dan ke-12 murid-muridnya. Padahal dalam tradisi orang Yahudi, peran perempuan itu jarang disebut, bahkan namanya pun jarang disebut. Karena laki-laki memegang peranan utama di dalam masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghambat keinginan para perempuan untuk melayani, untuk ikut serta. Yesus tidak menyuruh perempuan ini pulang ke rumah, sudah pulang sana, menyuci, memasak, atau mengurus anak-anak. Tuhan Yesus tidak berkata demikian. Tuhan Yesus tidak mengusir perempuan-perempuan itu dan tidak menghambat keinginan mereka untuk melayani. Tetapi Yesus terbuka. Yesus terbuka akan peranan, kehadiran perempuan-perempuan Maria Magdalena, Susana, dan juga Yohana. Padahal salah satu dari mereka, yaitu Maria Magdalena, punya masa lalu yang kelam. Dia telah dibebaskan dari 7 roh jahat, dan sejarah beberapa tafsir menyatakan dia adalah perempuan yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus tidak membeda-bedakan pribadi dan gender. Siapapun yang telah bertobat, yang setia ikut dalam pelayanan, pasti akan diperhitungkan. Maka mari kita semua ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja maupun masyarakat. Pakailah potensi dan talenta yang ada pada kita yang telah Tuhan berikan. Jangan hanya jadi penonton. Hendaklah Moria menjadi penolong, baik di lingkungan persekutuan, masyarakat, lingkup usaha dan pekerjaan, dan dalam bermedia sosial. Moria harus jadi penolong. Jadilah berkat. Beritakan tentang berkat dan kuasa Tuhan melalui media sosialmu. Jangan bagikan kemarahan atau kegalauanmu. Karena itu harusnya diserahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya orang yang berkeluh kesah kepada Tuhan akan diberkati dan disertai, diberi kekuatan yang baru. Maka mari saudara yang dikasih Tuhan, Mamre Permata Zaitun dalam rangka hari ulang tahun Moria, saling melengkapi, saling bekerja sama untuk bisa bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Sehingga dengan modal iman, Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Selamat hari ulang tahun Moria yang ke-66 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar dan isinya yang telah kami renungkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami, menumbuhkan tekad yang baru untuk kami sebagai ciptaan Tuhan bekerja sama, saling menopang, saling mendukung, agar bisa sama-sama beriman teguh. Karena kami percaya dengan modal iman, Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu hadir menjadi berkat. Khususnya bagi Moria, berkati Tuhan agar memiliki kekuatan penuh untuk menjalankan berbagai peranannya, baik di dalam keluarga, gereja maupun masyarakat, sehingga melalui Moria nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.